Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1243 melawan makhluk tertinggi. Memimpin. Kata Luming. Pria bermata satu itu mengangguk dan memimpin jalan. Luming mengikuti pria bermata satu itu ke kedalaman wilayah petir. Dalam perjalanan, mereka melintasi banyak gunung yang menjulang tinggi dan sampai di sebuah bukit kecil. Bukit kecil itu dikelilingi oleh petir yang tak ada habisnya. Kekuatan petir yang sangat menakutkan. Mata Luming membelalak. Dia sedikit terkejut. Kekuatan guntur dan kilat di sekitar bukit ini setidaknya puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat dibandingkan di tempat lain. Sebuah bukit kecil sebenarnya memiliki kekuatan petir yang sangat mengejutkan. Itu sungguh terlalu mengejutkan. Luming mengukurnya dengan cermat dan akhirnya menemukan alasannya. Ada sebuah pohon kecil di atas bukit. Tingginya sekitar setengah meter dan memiliki 3 daun. Namun, ketiga daun itu tampak persis seperti phoenix di legenda. Mereka seperti 3 burung phoenix kecil yang tergantung di dahan, tampak sangat hidup. Di langit di atas pohon kecil, seekor phoenix yang terbuat dari petir sedang menari. Ia terbang mengitari pohon kecil dan mengeluarkan tangisan yang nyaring. Kekuatan petir yang sangat padat di sekitarnya semua disebabkan oleh pohon kecil ini. Pohon spiritual yang menakjubkan. Mata Luming berbinar. Jika dia bisa menggunakan pohon kecil ini untuk bercocok tanam, kecepatan budidaya serangan dewa petir pasti akan meningkat secara dramatis. Itu memang harta karun tertinggi. Bas. Suara mendesing. Kuali petir di atas kepala Luming bergetar terus-menerus seolah-olah sangat bersemangat. Ini adalah pohon roh. Sekarang, aku boleh pergi, kan? Pria bermata satu itu memandang Luming dengan hati-hati. Ayo pergi. Luming melambaikan tangannya dengan santai. Tidak peduli apakah dia membunuh pria bermata satu ini atau tidak. Pria bermata satu itu sangat gembira dan segera mundur. Di saat yang sama, matanya melihat sekeliling, seolah sedang menunggu sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, tak jauh dari bukit kecil itu, aura menakutkan menyeruak. Sesosok bergegas dan muncul tidak jauh dari Luming dalam sekejap. Suri teladan. Ekspresi Luming sedikit berubah. Sebenarnya ada seorang seniman bela diri tertinggi yang bersembunyi di dekat bukit kecil ini. Itu petir gelap tertinggi. Haha, bocah ini pasti sudah mati. Beraninya dia melukaiku. Mata pria bermata satu itu berbinar. Dia tertawa di dalam hatinya, dan tatapan ganas muncul di matanya. Dia tahu bahwa ada seniman bela diri tertinggi di sini dan sengaja membawa Luming ke sini. Dia yakin seniman bela diri tertinggi akan menyerang kuali petir Luming. Seperti yang diharapkan, seorang seniman bela diri tertinggi telah muncul. Itu adalah lelaki tua berjubah hitam dengan aura menakutkan sedalam lautan. Dia menatap kuali petir di atas kepala Luming dengan tatapan membara. Haha, dengan kuali petir ini, aku pasti bisa masuk dan mendapatkan pohon phoenix guntur. Hahaha. Tetua berjubah hitam itu tertawa dan berkata, "Nak, aku adalah petir gelap yang tertinggi. Serahkan kuali petir Anda." Dia menginginkan kuali petir lagi. Mata Luming menjadi dingin. Namun, ini adalah dunia seni bela diri di mana yang kuat dihormati. Itu normal bagi yang kuat untuk merebut harta orang yang lemah ketika mereka sedang bertualang. Luming tidak terlalu terkejut. Namun, apakah pihak lain benar-benar berpikir bahwa dia lebih kuat darinya? Orang itu dan yang lainnya mengatakan hal yang sama kepadamu sebelumnya, tapi sekarang, mereka semua mati. Luming menunjuk pria bermata satu di kejauhan. Oh, berapa banyak dewa spiritual lingkaran besar yang bisa kamu bunuh? Sepertinya dia adalah favorit surga. Namun, apakah menurutmu dewa spiritual lingkaran besar bisa dibandingkan dengan yang maha tinggi? Mata Supreme Dark Thunder berkedip sedikit, lalu dia mencibir lagi. Jadi bagaimana jika Luming bisa membunuh beberapa dewa spiritual yang sempurna? Bagaimana mungkin dewa spiritual lingkaran besar bisa disamakan dengan yang maha tinggi? Apakah begitu? Luming menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi semangat juang. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang seniman bela diri tertinggi? Luming ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia bisa melawan yang maha tinggi. Berat. Jika kamu masih ingin bertarung dengan lelaki tua ini, maka lelaki tua ini akan memenuhi keinginanmu. Merasakan semangat juang Luming, wajah Dark Thunder Supreme menjadi gelap,
dan aura di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Ledakan. Sebuah kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menekan tubuh Luming, menyebabkan dia sedikit gemetar. Meletus. Luming menggeram dan 9 aliran energi naga meledak. Pada saat yang sama, esensi vitalnya beredar dengan liar. 5 konsep langit dan bumi juga meledak sepenuhnya, membentuk pakaian perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Tangan guntur gelap. Petir hitam tak berujung terpancar dari tubuh Dark Thunder Supreme. Dia mengulurkan tangannya, membentuk telapak tangan petir hitam besar yang mencengkeram Luming. Ses. Petir hitam menyala dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Di dalam kekuatan destruktif, ada juga rasa korosi. Petir hitam itu sangat menakutkan. Garis keturunan ketiga muncul di atas kepala Luming. Gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya, mengubah rambutnya menjadi merah darah. Membunuh. Niat membunuh yang sangat kuat muncul. Luming mengambil langkah maju dan mengaktifkan teknik penjara surga yang merusak. Dia melontarkan pukulan dan mendarat di telapak tangan lightning hitam. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pada titik pertemuan tinju dan telapak tangan hitam, awalnya sebuah lubang hitam muncul, lalu tiba-tiba meledak, dan energi mengerikan tersebar ke segala arah. Bang! 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 Tubuh Luming gemetar dan dia mundur 3 langkah. Namun, telapak tangan petir hitam juga hancur oleh pukulan Luming. Kehebatan bertarung seorang seniman bela diri tertinggi benar-benar menakjubkan. Luming merasa tinjunya sedikit mati rasa. Bahkan ada petir hitam tipis yang berkedip. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengebor tinju Luming tetapi dihadang olehnya. Luming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa Dark Thunder Supreme bahkan lebih terkejut lagi. Dia benar-benar memblokirnya. Hati Supreme Dark Thunder tersentak tak percaya. Dia belum pernah mendengar tentang dewa spiritual tingkat ke-7 yang memblokir serangannya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan dari orang tua ini. Niat membunuh yang mulia guntur kegelapan berkembang, dan dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kekuatan telapak tangan ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan bahkan lebih mengejutkan. Mengaum. Dengan raungan naga, garis keturunan 9 naga muncul. Luming berubah menjadi 9 naga dan melangkah keluar dengan cakar naganya, menghancurkan cetakan telapak tangan hitam itu lagi. Sial, bunuh. Domain petir gelap. Niat membunuh Dark Thunder Supreme semakin kuat. Dia mengepalkan telapak tangannya dan meninju. Dalam pukulan ini, domain hitam lainnya berkembang dan meledak ke arah Luming. Ini adalah bentuk embrio dari sebuah domain. Jantung Luming berdetak kencang. Dia bisa merasakan aura berbahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming mengedarkan teknik penjara menekan surga secara maksimal. Pada saat yang sama, kekuatan melahap meledak. Konsep 5 warna beredar dan kekuatan terkuat meledak. Ledakan. Keduanya kembali bentrok. Tubuh 9 naga bergetar hebat, dan cakar naga mereka terangkat ke udara saat mereka mundur. Namun, Dark Thunder Supreme juga mundur. Selain itu, jarak mundurnya tidak lebih pendek dari jarak Luming. Ini, bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, pria bermata satu itu masih menyaksikan pertempuran itu. Saat ini, satu-satunya matanya hampir pecah, dan mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi tercengang. Luming, seorang pemuda yang belum genap berusia 30 tahun, sebenarnya mampu melawan makhluk tertinggi dengan budidayanya di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Terlebih lagi, dia mampu memaksa makhluk tertinggi untuk mundur. Ini sungguh sulit dipercaya. Bagaimana bisa ada surga muda yang begitu kuat di dunia? Mungkinkah dia menjadi favorit surga terkuat di antara 4 istana Dewa Agung? Lagi, kamu mendekati kematian. Dark Thunder Supreme meraung dan benar-benar marah. Dia telah terkenal selama ribuan tahun, tapi dia sebenarnya dipaksa mundur oleh bocah dewa alam spiritual tingkat ke-7. Jika kabar ini tersebar, dia tidak akan bisa hidup lagi. Dia mengaktifkan bentuk embrio domain tersebut dan terus melancarkan serangan seperti badai terhadap Luming. Bab 1244 mengusir seorang seniman bela diri tertinggi. 9 naga meraung saat kekuatan melahap yang mengerikan meledak, dengan keras melawan domain Dark Thunder Supreme. Ketika kekuatan melahap 9 naga menyelimuti area tersebut, ia juga memiliki jejak misteri dan kekuatan sebuah domain. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit dari tanah ke langit, lalu kembali ke tanah lagi. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, menyebar dengan santai, membelah ruang dan menghancurkan bumi.
Di kejauhan, wajah pria bermata satu itu pucat dan tubuhnya gemetar. Petir gelap tertinggi pasti bisa membunuh bocah ini. Dia masih memiliki garis keturunan yang belum dia gunakan. Begitu dia melakukannya, bocah ini pasti akan mati. Pria bermata satu itu berdoa dalam hatinya, tapi dia tidak pergi. Dia ingin melihat Dark Thunder Supreme membunuh Luming sebelum dia bisa merasa nyaman. Luming dan Dark Thunder Supreme bertukar ratusan gerakan, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Kekuatan garis keturunanmu akan segera habis, tapi garis keturunanku masih tidak berguna. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Suara dingin Supreme Dark Thunder terdengar. Apakah begitu? Suara samar Luming terdengar. Pada saat itu, cahaya dari 9 garis keturunan naga meredup. Kekuatan 9 garis keturunan naga hampir habis. Namun, sebelum Dark Thunder Supreme bisa bersukacita, sebuah tablet batu keluar dari garis keturunan 9 naga. Tablet batu itu dengan cepat membesar, dan kata-kata di atasnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seperti gunung dewa kuno, gunung itu menekan Dark Thunder Supreme dengan kekuatan yang sangat menekan. Itu tidak mungkin. Guntur kegelapan tertinggi meraung tak percaya. Luming sebenarnya memiliki 2 jenis garis keturunan tingkat dewa. Terlebih lagi, level mereka sangat tinggi. Meskipun garis keturunan prasasti penekan penjara hanya berada pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa, aura yang dipancarkannya sangat menakutkan, petir gelap yang mengejutkan tertinggi. Ledakan. Penjara yang menekan garis keturunan prasasti itu bentrok dengan petir gelap Supreme, dan kekuatan penekan yang menakutkan menyebabkan dia terhuyung mundur. Dark Thunder Supreme sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuat pria bermata satu yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan itu hampir menggigit lidahnya, dan tubuhnya berlumuran keringat dingin. Seorang seniman bela diri di alam dewa spiritual tingkat ke-7 sebenarnya mampu menekan makhluk tertinggi dengan kekuatan tempurnya sendiri. Ini seperti fantasi yang belum pernah dia dengar. Dia pikir dia sedang bermimpi. Ledakan. Garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar, dan cahayanya menjadi lebih terang. Kata pada prasasti itu sepertinya memiliki kekuatan magis. Kekuatan misterius diaktifkan oleh Luming, dan memancarkan aura yang dapat menekan ribuan dunia. Itu sangat menindas bahkan hati Dark Thunder Supreme pun bergetar. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan garis keturunannya tanpa ragu-ragu. Garis keturunannya adalah palu dengan petir hitam dan 6 cakra emas. Itu adalah garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. Dark Thunder Supreme berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju palu. Ukuran palu itu dengan cepat bertambah besar, menjadi sebesar penjara yang menekan garis keturunan prasasti. Petir hitam mengelilinginya, dan meledak ke arah penjara yang menekan garis keturunan prasasti. Berdebar, suara tumpul terdengar, seolah-olah bintang-bintang telah bergeser, dan dunia berguncang. Prasasti penekan penjara berguncang dan terlempar. Kekuatan tempur Dark Thunder Supreme memang meningkat dengan selisih yang besar setelah menggunakan fusi garis keturunan. Pergi ke neraka. Palu petir besar, seperti palu dewa petir purba, membawa ribuan petir dan menghantam Luming. Pergi. Dengan satu pemikiran dari Luming, kuali petir yang melayang di udara sedikit bergetar. Ribuan sambaran petir meledak, berubah menjadi tawa gunung yang menghantam palu besar itu. Berdebar. Ada ledakan teredam lainnya. Kali ini, keduanya berimbang. Kuali petir dan palu raksasa keduanya mundur, tetapi raungan Dark Thunder Supreme yang marah dan terkejut terdengar dari palu petir. Apa-apaan ini? Kuali petir sebenarnya telah menyerap sebagian petir hitam dari palu selama tabrakan. Petir ini adalah inti dari garis keturunan Dark Thunder Supreme. Jika diserap, akan berdampak besar pada budidayanya di masa depan. Itu bahkan akan mengurangi peluangnya untuk menerobos ke ranah kaisar. Ledakan. Ledakan. Garis keturunan prasasti penekan penjara dan kuali petir melesat ke arah petir gelap Supreme. Dua ledakan lagi terdengar. Kali ini, palu raksasa yang dibentuk oleh penguasa Dark Thunder terlempar, dan sebagian petir darinya diserap oleh kuali petir. Bas. Setelah menyerap petir gelap dari petir Supreme, kuali petir tampak sangat bersemangat. Itu sedikit bergetar, dan Luming bisa merasakan kegembiraannya. Kalau begitu ayo lanjutkan. Luming mengendalikan kuali petir dan terus membombardir palu raksasa itu. Kali ini, sejumlah besar Black Lightning diserap oleh kuali petir. Penguasa petir gelap mengeluarkan raungan marah, dan pada akhirnya,
dia tidak bisa mempertahankan bentuk garis keturunannya dan menghilang. Nak, aku akan mengingat ini. Supreme Dark Thunder berubah menjadi Thunderbolt dan melarikan diri. Dia berubah menjadi sambaran petir, menembus kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Makhluk tertinggi dikirim melarikan diri oleh Luming, pemuda alam dewa spiritual tingkat ke-7. Jika ini menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Yang tertinggi identik dengan tak terkalahkan ketika kaisar tidak hadir. Mereka dikenal sebagai yang mulia yang telah memahami bentuk embrio dari suatu wilayah dan dapat disebut kaisar setengah langkah. Mereka jauh lebih kuat daripada dewa spiritual lingkaran besar biasa. Tapi sekarang, dia dipukuli oleh seorang pemuda di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dia dipukuli hingga dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Meski sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetap saja rasanya seperti mimpi. Saat ini, pria bermata satu itu sepertinya sedang bermimpi. Matanya terbuka lebar, dan dia baru bereaksi setelah sekian lama. Dia segera berbalik dan lari ketakutan. Kamu cukup cepat. Luming melihat ke arah di mana Dark Thunder Supreme melarikan diri dan diam-diam merasa itu sangat disayangkan. Dia tidak mengejar. Kecepatan seorang seniman bela diri tertinggi terlalu cepat, dan mereka dapat menembus ruang angkasa. Bahkan jika dia mengejar, dia tidak akan bisa mengejarnya. Kicau. Di bahunya, bubble yang gemuk berkicau dan melambaikan cakar kecilnya. Gelembung di hidungnya, satu besar dan satu kecil, mengikuti nafasnya. Apa maksudmu jika kamu membantunya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Luming mencoba menebak apa arti gelembung. Kicau. Bubbles mengangguk dan melambaikan cakarnya. Baiklah, aku akan meminta bantuanmu lain kali. Luming menyentuh tubuh bulat gelembung itu. Kemudian, dia melihat ke arah di mana pria bermata satu itu pergi. Dia mencibir. Kamu berani bersekongkol melawanku, kamu benar-benar mencari kematian. Luming maju selangkah dan berubah menjadi aliran cahaya, mengejar pria bermata satu itu. Tidak lama kemudian, jeritan darah yang mengental terdengar. Pria bermata satu itu dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh pria bermata satu itu, Luming kembali ke sekitar bukit kecil. Dia melihat ke arah pohon Phoenix guntur di dalam tetapi tidak segera masuk. Petir di sekitar pohon guntur Phoenix terlalu kuat. Itu sangat menakutkan dan penuh dengan kekuatan destruktif. Selain itu, Dark Thunder Supreme berjaga di sekitarnya, namun dia tidak masuk untuk mengambil pohon Thunder Phoenix. Ini menunjukkan bahwa pohon guntur Phoenix jelas sangat menakutkan. Ayo kita coba dulu. Setelah merenung sejenak, Luming memutuskan untuk mencobanya. Karena dia datang ke sini dan bertemu dengan pohon Phoenix guntur, tidak ada alasan baginya untuk mundur. Dia tidak akan puas jika tidak mencobanya. Luming mengendalikan kuali petir agar melayang di atas kepalanya. Ia melangkah ke area dengan radius 100 mil di sekitar bukit kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia melangkah ke area itu, langit dan bumi bergemuruh dan petir tak berujung menyambar dengan liar ke arah Luming. Kekuatan semacam itu berkali-kali lebih menakutkan daripada kesengsaraan petir surgawi yang dialami Luming. Bas. Namun, pada saat ini, kuali petir bergetar seolah-olah sangat bersemangat. Kekuatan isap yang kuat meletus dan menyerap kekuatan petir dalam sekejap. Luming aman dan sehat. Bab 1245 Kemajuan Pesat. Kuali petir ini sungguh menakjubkan. Mata Luming berbinar. Kuali petir ini diperoleh dari lereng 100 dewa. Lereng 100 dewa terbentuk dari turunnya banyak mayat kuat dari langit bertahun-tahun yang lalu. Kuali petir kemungkinan besar adalah harta karun tertinggi. Terlebih lagi, lereng 100 dewa telah dieksplorasi selama bertahun-tahun, namun masih tetap dilestarikan. Lebih jauh lagi, ia sebenarnya telah melampaui kesengsaraannya saat itu. Itu jelas tidak biasa. Luming merasa hal itu tidak terduga. Dulu, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Hanya ketika konsep gunturnya berhasil menembus ke tahap lengkap level 4, dia hampir tidak bisa mengendalikan kuali guntur. Namun, Luming merasa bahwa dia tidak mengerahkan banyak kekuatan kuali petir. Kekuatan yang terkandung dalam kuali petir sepertinya tidak terbatas. Luming tidak bisa tidak memikirkan manik bundar yang dia temui di lereng 100 dewa tahun yang lalu. Isinya energi angin yang kuat. Pasti luar biasa bisa tetap tak tersentuh selama bertahun-tahun di lereng 100 dewa. Luming berpikir dalam hati bahwa jika dia punya kesempatan,
dia pasti akan pergi ke lereng 100 dewa lagi. Dengan bantuan kuali petir, Lu Ming merasa lega dan melangkah maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Semakin dekat dia dengan pohon guntur Phoenix, semakin menakutkan dan kuat kekuatan guntur antara langit dan bumi. Pada saat mereka berada 10 mil jauhnya dari pohon guntur Phoenix, kekuatan guntur telah mencapai tingkat yang menakutkan. Petir di sini sangat kuat, bahkan Paragon pun akan berada dalam bahaya. Mereka akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Lu Ming diam-diam terkejut. Tidak mengherankan jika Dark Thunder Supreme menjaga area terdekat dan tidak datang untuk mengambil pohon Thunder Phoenix. Itu karena Dark Thunder Supreme bahkan tidak bisa mendekati pohon Thunder Phoenix. Jika dia masuk, dia mungkin mati di sini. Namun, Lu Ming memiliki kuali petir, jadi tidak ada masalah sama sekali. Kekuatan petir yang tak terbatas antara langit dan bumi semuanya diserap oleh kuali petir. Lu Ming melangkah maju dan terus mendekati pohon guntur Phoenix. 10 mil, 9 mil, 8 mil. Segera, Lu Ming hanya berjarak 1 mil dari pohon Phoenix guntur. Pada saat itu, teriakan Phoenix terdengar. Seekor Phoenix yang seluruhnya terkondensasi dari petir melebarkan sayapnya dan terbang menuju Lu Ming. Matanya dipenuhi dengan keganasan, dan sejelas burung Phoenix sungguhan. Dengan pekikan, Phoenix petir menerkam ke arah kuali petir. Bas! Kuali petir bergetar, dan tekanan besar dari dao petir menyebar. Tekanan ini menyelimuti petir Phoenix. Phoenix petir meraung dan benar-benar mengeluarkan tangisan yang sangat ketakutan saat ia mundur dengan cepat. Menekan, Lu Ming berkata dengan lembut. Kuali petir terbang ke depan dan menekan Phoenix petir. Phoenix berteriak ketakutan. Ia tidak dapat menahan sama sekali karena ditekan oleh kuali petir. Pada akhirnya berubah menjadi petir dan diserap oleh kuali petir. Kemudian, kuali petir melayang di atas pohon Phoenix guntur, memancarkan kekuatan petir. Seolah-olah seorang atasan sedang memberi perintah kepada bawahannya. Selama proses ini, terjadi pemandangan aneh. Pohon guntur Phoenix bersinar, dan guntur serta kilat yang tak ada habisnya di sekitarnya melemah. Perlahan, area tersebut kembali normal, dan tidak ada lagi guntur dan kilat yang dahsyat. Lu Ming sangat gembira. Dia melangkah maju dan meraih pohon guntur Phoenix. Di bawah penindasan kuali guntur, kekuatan petir pohon Phoenix guntur telah ditarik kembali sepenuhnya. Itu tidak merugikan Lu Ming sama sekali. Lu Ming memetik pohon guntur Phoenix dan merasakannya dengan cermat. Dia masih bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kaya dari pohon Phoenix guntur. Jika Lu Ming menggunakan pohon Phoenix guntur untuk mengembangkan serangan dewa petir, hasilnya akan luar biasa. Saya sedang mencari tempat untuk bercocok tanam. Lu Ming tersenyum, menggali pohon guntur Phoenix, dan meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, Lu Ming menemukan puncak gunung yang kaya energi petir. Dia membuka sebuah gua tempat tinggal di tengah puncak gunung. Lu Ming duduk bersila di gua tempat tinggalnya dan sambil berpikir, pohon Phoenix guntur muncul di tangannya. Ses! Gumpalan petir memancar dari pohon Phoenix guntur dan menyelimuti tubuh Lu Ming. Seluruh tubuh Lu Ming bermandikan kekuatan petir yang kaya. Dia menutup matanya dan menggabungkan kekuatan petir yang kaya untuk mengembangkan serangan Thunder God. Dengan bantuan pohon Phoenix petir, pemahaman Lu Ming tentang serangan dewa petir meningkat pesat. Hanya dalam 2 hari, serangan Thunder God telah menembus dan mencapai level kedua. 9 hari kemudian, serangan Thunder God berhasil menembus lagi dan mencapai level ketiga. Masih ada beberapa hari sebelum dimulainya babak kedua. Lu Ming berencana untuk berkultivasi hingga hari terakhir sebelum kembali ke kota kuno reruntuhan surgawi. 5 hingga 6 sosok muncul tidak jauh dari tempat budidaya Lu Ming. Lu Ming mengenali salah satunya. Itu adalah banteng petir yang lengannya dipotong oleh Lu Ming. Orang-orang lainnya semuanya adalah bawahan Lei Niu. Tuan Muda Niu, kekuatan kuali petir di sini tidak buruk. Kamu bisa berkultivasi di sini, kata seorang lelaki tua. Ini tidak akan berhasil. Kekuatan guntur di sini masih belum mencapai ekspektasi saya. Saya harus menemukan tempat dengan kekuatan kuali guntur yang sangat padat. Aku masih sedikit kekurangan untuk memulihkan Yuan Kiku, tapi aku belum pulih sepenuhnya. Saya membutuhkan tempat dengan kekuatan guntur yang sangat padat untuk pulih sepenuhnya, kata banteng guntur. Saat menyebutkan hal ini, dia memikirkan Lu Ming dan matanya tidak bisa menahan kilatan api. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian.
Jika bukan karena Lu Ming, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Semua orang memanfaatkan waktu untuk menerobos, tapi dia memanfaatkan waktu untuk pulih. Dengan cara ini, dia tanpa sadar telah menjauhkan diri dari orang lain. Ini semua salah orang itu. Lu Ming, aku tidak tahu di mana dia bersembunyi selama ini. Saya harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Banteng petir itu mengertakkan giginya. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak beberapa kali, dan dua tanduk muncul di dahinya, memancarkan kekuatan guntur. Ada kekuatan petir yang dahsyat di depan. Mata banteng guntur berbinar. Sebagai binatang iblis, ia dilahirkan untuk mengendalikan guntur dan kilat. Ia sangat sensitif terhadap kekuatan guntur dan kilat, jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Ayo pergi, di depan. Banteng guntur memimpin dan terbang ke satu arah. Arah terbangnya adalah puncak gunung tempat Lu Ming mengasingkan diri. Tidak lama kemudian, banteng petir tiba di puncak gunung tempat Lu Ming mengasingkan diri. Tuan Muda Niu, sepertinya ada seseorang yang berkultivasi dalam pengasingan di gunung ini. Namun, dilihat dari aura mereka, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu kuat. Kata seorang lelaki tua di sampingnya. Harta karun petir. Pada saat ini, dua tanduk di dahi banteng guntur bersinar dengan kilat. Matanya bersinar. Dia bisa merasakan bahwa ada harta karun petir yang sangat berharga di gunung ini, dan itu sangat menggoda. Ledakan gunung ini hingga terbuka. Aku ingin harta karun itu ada di dalamnya. Mata banteng petir itu menyala-nyala karena gairah. Ya, dua pria kekar membungkuk dan menerima perintah itu. Segera setelah itu, aura kuat muncul dari tubuh mereka. Itu sebenarnya adalah aura dewa spiritual lingkaran besar. Kedua bilah lampu itu sebesar gunung. Mereka menerobos langit dan menebas ke arah gunung. Gunung itu terbelah seperti tahu. Lu Ming sedang memahami serangan dewa petir ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming melolong panjang. Seluruh tubuhnya terbungkus petir yang tak ada habisnya saat dia bergegas keluar dari reruntuhan. Reruntuhan, berapapun ukurannya, berubah menjadi debu oleh petir di tubuh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berubah menjadi sambaran petir dan menyerang kedua pria di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Dia mengaktifkan serangan Thunder God dan melemparkan dua pukulan berturut-turut. Petir di langit berkumpul dan berubah menjadi dua burung phoenix petir yang menerkam kedua pria itu. Bab 1246 Seniman bela diri tertinggi bergandengan tangan. Bang, bang, di bawah serangan petir Phoenix, dua pria realem dewa spiritual lingkaran besar hanya mengeluarkan pekikan darah yang mengental sebelum tubuh mereka terkoyak-koyak. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari teknik bela diri konsepsi. Ia menggali hal-hal yang berada pada tingkat konsepsi yang dalam dan mengerahkan kekuatan yang sangat mengejutkan. Selain itu, Lu Ming telah mengembangkan serangan dewa petir ke tahap ketiga. Itu lebih mendalam dan kuat daripada teknik penciptaan seni bela diri yang dikembangkan oleh petir dan naga es. Fakta bahwa dia telah membunuh dua ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar dengan satu gerakan mengejutkan Lei Niu dan yang lainnya. Lu Ming, itu kamu. Setelah tertegun sejenak, banteng petir melihat penampilan Lu Ming dengan jelas dan meraung marah. Itu kamu. Mengapa kamu tidak menginginkan lengan lainnya? Lu Ming berkata dengan dingin ketika dia melihat petir itu. Siapapun yang terganggu selama kultivasi tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Saat ini, suasana hati Lu Ming sedang buruk. Hahaha, Lu Ming, aku sudah mencarimu berhari-hari. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Aku benar-benar telah mencarimu dari atas ke bawah. Hari ini adalah hari kematianmu. Banteng guntur tertawa. Ketika dia melihat pohon Phoenix guntur di tangan Lu Ming, cahaya api di matanya hampir menyala. Pohon guntur Phoenix, Anda benar-benar mendapatkan pohon guntur Phoenix. Haha, bahkan surga pun membantuku. Bunuh dia. Teriak banteng guntur. Ledakan. Di sampingnya, ada 4 orang lainnya yang memancarkan aura mengejutkan. 3 dari mereka berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Yang lainnya adalah seorang tetua dengan 1 tanduk di dahinya. Auranya paling menakutkan, dan dia adalah ahli negara bagian tertinggi. Ternyata ada seorang ahli maha tinggi yang mengikuti mereka. Tidak heran jika Lightning Bull tetap tenang dan tenang setelah melihat Lu Ming dengan mudah membunuh 2 ahli dewa spiritual yang sempurna.
Sepertinya Luming ada di telapak tangannya. Dengan kehadiran yang maha tinggi, banteng petir itu sangat percaya diri. Membunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak. Tubuhnya bergoyang dan dia menyerang banteng petir dengan kecepatan tinggi. Karena mereka sudah menjadi musuh, Luming akan menyerang lebih dulu. Mengaum, mengaum. Dalam proses berlari, 9 aliran energi naga di tubuh Luming meledak. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul. Luming telah meminjam jejak kekuatan garis keturunan ketiga. Saat tingkat kultivasi Luming meningkat, dia bisa meminjam kekuatan garis keturunan ketiga dan itu juga menjadi lebih kuat. Perlawanannya terhadap niat membunuh yang tak ada habisnya juga lebih kuat. Ses. Luming melayangkan pukulan, dan seekor phoenix yang terbentuk dari petir menerkam banteng petir itu. Niat membunuh yang tak ada habisnya dan kekuatan yang menakutkan membuat mata banteng petir itu membelalak karena terkejut. 9 pedang guntur. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas dengan pedangnya. Bang! 9 pedang guntur hancur dalam sekejap. Banteng guntur mengerang dan dengan cepat mundur, wajahnya pucat. Membunuh. Luming berteriak dan terus menyerang banteng petir itu. Junior, kamu berani. Kamu sedang mencari kematian. 4 raungan marah terdengar. 4 orang lainnya menerkam Luming. Khususnya, tetua dengan tanduk di dahinya memiliki aura yang mengejutkan. Dia sangat kuat dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Luming. Bang! Luming dan tetua bertanduk tunggal saling bertukar pukulan dan Luming terpaksa mundur 100 meter. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari Dark Lightning Supreme. Membunuh. Bunuh dia. 3 pembangkit tenaga listrik dewa spiritual lingkaran besar lainnya berteriak ketika mereka melihat Luming dipaksa mundur. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Luming dalam satu gerakan. Kamu sedang mencari kematian. Mata Luming menjadi dingin dan dia berubah menjadi 9 naga. Kekuatan melahap menyelimuti mereka bertiga dan cakar naga 9 naga melangkah keluar. Tidak, kekuatan mengerikan itu membuat mereka bertiga berteriak ketakutan. Namun, saat berikutnya, mereka bertiga tertusuk oleh cakar naga dan hati mereka hancur. Melahap. 9 naga membuka mulut mereka dan melahap esensi darah dan energi dari 3 ahli alam dewa spiritual lingkaran besar, mengubahnya menjadi 3 mayat kering. Membunuh. Badak guntur tertinggi, bunuh dia. Banteng guntur meraung histeris. Bas. Tetua bertanduk tunggal, yang juga merupakan Thunder Rhino Supreme, mengeluarkan pedang yang bersinar dengan kilat. Dia membelah kekosongan dan menebas Luming. Bang! Bang! 9 cakar naga dari 9 naga melangkah keluar satu demi satu. Beberapa dari mereka menggunakan penjara yang menekan seni surga, sementara cakar naga lainnya dipenuhi dengan petir. Mereka sebenarnya menggunakan serangan Thunder God. 2 teknik pamungkas yang menakutkan digunakan pada saat yang sama, dan kekuatannya sangat besar. Dalam sekejap mata, Luming dan badak guntur tertinggi telah bertukar lusinan gerakan. Ledakan. Setelah pertukaran pukulan terakhir, Luming dan badak guntur tertinggi mundur pada saat yang bersamaan. Ekspresi badak guntur tertinggi sangat suram. Dia adalah yang tertinggi, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan Luming. Dia merasa seperti kehilangan seluruh wajahnya. Banteng petir juga terkejut. Kekuatan tempur Luming lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan banteng. Dia sebenarnya bisa bertarung melawan yang maha tinggi. Suara mendesing. Saat ini, ada kilatan petir di kejauhan. Sesosok muncul di belakang Luming. Petir gelap tertinggi. Itu sebenarnya adalah petir gelap tertinggi. Hal ini menyebabkan ekspresi banteng guntur dan badak guntur tertinggi sedikit berubah. Mengapa seniman bela diri agung tiba-tiba muncul saat ini? Kalian berdua, bocah ini punya dendam padaku. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh bocah ini? Kata guntur kegelapan tertinggi. Hal ini menyebabkan mata banteng guntur dan badak guntur tertinggi bersinar. Yang maha tinggi yang tiba-tiba datang sebenarnya adalah musuh Luming. Banteng petir sangat gembira. Hahaha, bagus. Senior, ayo bergabung dan bunuh dia. Banteng petir tertawa dan memerintahkan badak petir untuk bergabung dengan petir gelap supreme. Teman-teman, bocah ini memiliki 2 garis keturunan, keduanya sangat menakutkan. Sebaiknya kita menyerang bersama dan menggunakan kekuatan penuh kita untuk membunuhnya secepat mungkin. Kata guntur kegelapan tertinggi. Baiklah, kalau begitu ayo kita berusaha sekuat tenaga. Bocah, mati.
Badak petir tertinggi mengeluarkan raungan yang keras, dan tubuhnya dengan cepat mengembang, berubah menjadi badak bercula satu seukuran gunung. Seluruh tubuhnya tertutup petir. Sedangkan untuk petir gelap Supreme, dia menggunakan fusi garis keturunan untuk membentuk palu raksasa. Karena kamu mati setelah melarikan diri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Luming dingin. Dengan satu pemikiran, kuali petir muncul dan dilemparkan ke palu besar. Pada saat yang sama, dia sendiri menyerang palu raksasa yang telah diubah oleh Dark Thunder Supreme. Bas! Namun, badak guntur tertinggi mengeluarkan seruan nyaring. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang Luming. Badak guntur tertinggi memiliki 70% garis keturunan binatang dewa. Dari segi kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Dark Thunder Supreme. Seberkas petir keluar dari satu tanduknya, langsung menuju ke Luming. Dandan, Luming memanggil dan melepaskan Dandan dari diagram gunung dan sungai. Dia berkata, aku serahkan badak bercula satu ini padamu. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Dandan berkata dengan percaya diri. Sejak dia menelan 10.000 kristal roh di reruntuhan surgawi, dia telah mencernanya selama ini. Kekuatannya meningkat dan pulih setiap hari, dan sekarang, menurutnya, berurusan dengan yang tertinggi bukanlah masalah. Enyah. Badak petir tertinggi mengaum. Dandan menarik keempat anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura, dan cangkang kura-kura itu berguling dan menghantam pancaran petir, menghalanginya. Seekor badak liar berani bersikap kurang ajar di hadapan dewa ini. Saksikan saat dewa menguliti kulitmu. Dandan dengan angkuh berteriak saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, dia menjadi 2 kali lebih besar dari Thunder Rhino Supreme dan mengirimkan telapak tangannya ke arahnya. Bab 1247 Membunuh Makhluk Tertinggi. Ia berubah menjadi kura-kura raksasa setinggi langit dan menutupi langit dengan telapak tangannya. Badak guntur tertinggi terkejut. Petir di sekujur tubuhnya menjadi semakin kuat, dan seekor badak bercula tunggal besar yang terbentuk dari petir bergegas menuju Dandan. Bang! Telapak tangan Dandan bertabrakan dengan badak raksasa tersebut hingga menimbulkan suara yang keras. Badak petir dikalahkan. Awasi duniaku dan bunuh. Dandan berteriak ketika pola misterius muncul di cangkang kura-kura miliknya. Pola-pola ini akan membuat orang pusing hanya dengan melihatnya, seolah-olah itu adalah pola tiada taraf yang sudah ada sejak awal dunia. Bas! Rune-rune ini menyatu, membentuk seberkas cahaya yang melesat ke arah badak petir tertinggi. Pada saat yang sama, tubuh besar Dandan melayang di udara dan menyerang badak guntur tertinggi. Badak guntur tertinggi mengeluarkan raungan panjang dan meletus dengan seluruh kekuatannya saat dia bertarung dengan Dandan. Namun, Dandan jelas lebih kuat dan menekan badak guntur tertinggi. Dentang! Di sisi lain, Luming mengendalikan kuali petir untuk bertabrakan dengan palu raksasa yang telah diubah oleh Dark Thunder Supreme. Sama seperti terakhir kali, petir pada palu tersedot oleh kuali petir. Brengsek! Guntur kegelapan tertinggi meraung di dalam hatinya. Dia merasa situasinya tidak baik. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Luming, dia lebih kuat dari Luming dalam hal kekuatan murni. Namun, dia tertahan oleh kuali petir Luming, itulah sebabnya dia dikalahkan dan melarikan diri. Itu sebabnya dia bergabung dengan badak petir tertinggi. Awalnya, dia mengira jika dia bergabung dengan badak guntur tertinggi, mereka akan mampu membunuh Luming. Namun, dia tidak pernah menyangka Luming akan membawa kura-kura yang begitu menakutkan bersamanya. Seekor kura-kura sebenarnya bisa menekan badak petir agung dan menang. Hal ini membuatnya khawatir, dan pada saat yang sama, dia mulai berpikir untuk mundur. 9 meterai gerbang dewa. Pada saat ini, Luming telah berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia mengendalikan kuali petir untuk menyerang Dark Thunder Supreme sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, 3 gerbang penyegel muncul di sekitar Dark Thunder Supreme. Gerbang penyegelan bersinar dengan cahaya tak terbatas saat kekuatan penyegelan meledak, menekan Dark Thunder Supreme. Ini, wajah Dark Thunder Supreme berubah sedikit. Dia merasa bahwa bukan hanya tubuhnya, tetapi bahkan Yuan dan jiwanya yang sebenarnya akan disegel di bawah gerbang penyegelan. Buka! Supreme Dark Thunder meraung saat Yuan aslinya meledak, dengan ganas menyerang gerbang penyegel. Segera, ketiga gerbang penyegel mulai bergetar hebat karena dampak yang mengerikan. Gelembung. Saat ini, Luming berseru. Kicau. Gelembung itu berkicau dan berdiri di bahu Luming, penuh energi.
Bas! Sesaat kemudian, gelembung-gelembung keluar dan menghilang dalam sekejap. Mata telanjang tidak mampu menangkap sosok gelembung saat ia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Tiba-tiba, gelembung transparan besar muncul, menyelubungi Dark Thunder Supreme di dalamnya. Pada saat ini, palu raksasa yang diubah oleh Dark Thunder Supreme berhenti di udara. Waktu dan ruang, tidak mungkin. Suara yang sangat terkejut datang dari palu raksasa itu. Membunuh, mati, Luming berteriak dan berubah menjadi garis keturunan prasasti penekan penjara. Dia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim dan menekan palu raksasa itu. Pada saat yang sama, kuali guntur juga menghantam palu raksasa. Dentang, ledakan. Dengan dua ledakan keras, palu raksasa itu meledak, memperlihatkan Dark Thunder Supreme yang terkejut dan memuntahkan seteguk besar darah. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suara Luming dingin saat dia terus menyerang Dark Thunder Supreme. Pada saat ini, Dark Thunder dengan putus asa menyerang dan akhirnya keluar dari gelembung transparan. Dia ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, ruang bergetar dan 4 gelembung transparan muncul, mengelilingi Dark Thunder Supreme. Tubuh Dark Thunder Supreme berhenti bergerak lagi. Tidak, guntur kegelapan tertinggi meraung kaget. Berdebar, kuali petir menghantam dahinya, memaksa Dark Thunder Supreme menelan kata-katanya. Kepalanya berdarah akibat benturan tersebut, dan sebagian besarnya ambruk, hampir pecah. Lalu, Luming tiba. Pada saat ini, Luming telah berubah menjadi bentuk manusianya dan memegang pedang darah yang dibentuk oleh garis keturunan ketiganya. Dia menebas dengan pedang dan menyerang area di antara alis Dark Thunder Supreme. Mencicit, suara yang memekakkan telinga terdengar. Pada akhirnya, Dark Thunder Supreme terbelah menjadi dua oleh pedang Luming. Bahkan dewa spiritual pun tidak berhasil melarikan diri. Guntur kegelapan tertinggi telah mati. Pembangkit tenaga listrik tertinggi terbunuh dalam satu gerakan dengan kerjasama Luming dan Gelembung. Ada suatu masa ketika yang maha tinggi begitu tinggi dan perkasa, dan Luming seperti semut di depannya. Tapi hari ini, Luming secara pribadi telah membunuh seorang seniman bela diri tertinggi. Suara mendesing. Gelembung itu terbang kembali ke bahu Luming, berkicau penuh kemenangan. Luming tersenyum dan menyentuh anak kecil itu. Untungnya, Gelembung telah membantunya. Jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatan tempur Luming saat ini, dia tidak akan bisa membunuh Yang Maha Tinggi. Jika Autark fokus untuk melarikan diri, mereka akan terlalu sulit untuk dibunuh. Namun, Gelembung itu telah memenjarakan Dark Thunder Supreme. Dia bahkan tidak bisa melawan, apalagi melarikan diri. Dia dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Seperti yang diharapkan dari tikus roh ruang waktu, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Kelihatannya sangat muda, tapi sangat kuat. Saya bertanya-tanya betapa menakutkannya ketika ia tumbuh sepenuhnya dan mencapai puncaknya. Luming menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Luming bekerja sama dengan Gelembung dan membunuh Dark Thunder Supreme. Tidak butuh waktu lama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pemandangan itu terlihat oleh banteng petir dan badak petir tertinggi, dan mereka merasa ngeri. Mustahil. Banteng guntur meraung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berdiri tidak jauh dan ingin melihat Luming terbunuh dengan matanya sendiri. Namun, dia tidak melihatnya. Sebaliknya, dia melihat Luming membunuh Yang Maha Tinggi, yang hampir membuatnya takut sampai mati. Berlari. Tanpa ragu-ragu, banteng petir itu berbalik dan berlari. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara tenang Luming terdengar. Kemudian, sosoknya melintas dan dia muncul di samping banteng guntur. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah Tuan Muda dari Istana Dewa Barat, dan ayahku adalah ahli alam bela diri kerajaan LV4 yang tak terkalahkan. Jika kamu membunuhku, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Banteng Thunderbolt mengancam Luming. Gelembung. Luming berseru dengan lembut. Tubuh gelembung itu melesat keluar dan gelembung transparan muncul. Gelembung transparan ini muncul begitu tiba-tiba sehingga bahkan penguasa guntur kegelapan pun tidak bisa menghindarinya, apalagi Lei Niu. Dia telah sepenuhnya diselimuti oleh gelembung itu, dan tubuhnya membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Gelembung transparan ini mengandung maksud ruang dan waktu, dan dapat memenjarakan segalanya. Tidak, jangan. Banteng petir itu meraung di dalam hatinya dan hampir menangis.
Lu Ming tidak bergerak. Dia menebas dengan pedangnya dan kepala banteng petir itu terbang tinggi ke udara. Dewa spiritualnya juga dicekik dan dihancurkan. Tuan muda, badak petir tertinggi meraung, suaranya dipenuhi amarah, tetapi terlebih lagi karena keterkejutan. Dia ingin menyelamatkannya sebelumnya, tapi dia ditahan oleh Dandan dan tidak bisa pergi sama sekali. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Orang ini adalah monster. Badak petir tertinggi meraung di dalam hatinya saat dia dengan marah menyerang ke depan, ingin pergi. Sayangnya, cara Dandan tidak ada habisnya. Apalagi melihatnya, badak guntur tertinggi bahkan belum pernah mendengarnya. Metode-metode ini, di bawah kendali Dandan, menunjukkan kekuatan yang sangat besar, sepenuhnya menekannya. Bab 1248 Alam Dewa Spiritual Tingkat ke-8. Melihat Dandan telah sepenuhnya menekan Thunder Rhino Supreme, Lu Ming tidak panik. Dia pertama-tama mengumpulkan esensi darah Dark Thunder Supreme dan kemudian berjalan menuju Thunder Rhino Supreme. Melihat Lu Ming mendekat, badak petir tertinggi sangat ketakutan. Dia meraung dan mati-matian mencoba menerobos, tetapi pada saat berikutnya, gelembung transparan muncul dan menyelimuti badak petir tertinggi, memenjarakannya. Jangan bunuh aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Melihat hal tersebut, badak petir tertinggi ketakutan dan mulai memohon ampun. Sejujurnya, dia masih muda. Sejak ia lahir hingga sekarang, ia hanya hidup selama 1000 tahun. Makhluk tertinggi memiliki umur 5000 tahun. Dia masih punya waktu yang lama. Dia tidak ingin mati. Lelucon yang luar biasa. Kamu baru saja ingin membunuhku, dan sekarang kamu memintaku untuk melepaskanmu. Lu Ming mencibir, niat membunuhnya dingin. Bang! Dandan menamparkan kepala badak guntur tertinggi hingga membuatnya pusing. Tidak, lepaskan aku. Saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku bisa mengandalkanmu, aku bisa menjadi gunungmu. Teriak badak petir tertinggi. Saat ini, dia tidak bisa mempedulikan hal lain, hanya berharap untuk menyelamatkan nyawanya. Dandan, tunggu. Tatapan Lu Ming berkedip. Mengambil badak petir tertinggi sebagai gunung bukanlah ide yang buruk. Setelah membunuh badak guntur tertinggi, Lu Ming hanya bisa menyimpan materi di tubuhnya dan 9 tetes esensi darahnya. Namun, jika dia menganggapnya sebagai gunung, seniman bela diri tertinggi yang masih hidup akan dapat membantu Lu Ming dalam banyak hal. Dandan, apakah kamu punya cara untuk mengendalikannya? Lu Ming bertanya pada Dandan. Jangan khawatir, selama dia tidak melawan, saya punya 100 cara untuk mengendalikannya. Aku akan membuatnya berperilaku baik dan tidak berani berpikir 2 kali. Kata Dandan. Petir badak, jangan melawan. Kata Lu Ming. Badak petir tertinggi tidak berdaya dan hanya bisa dengan patuh membiarkan Dandan menuliskan formasi mantra pada dewa rohaninya. Jika dia berubah pikiran, Dandan akan bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah menuliskan formasi, Dandan menjelma kembali menjadi kura-kura kecil, sedangkan Thunder Rhino Supreme menjelma kembali menjadi wujud manusianya. Dia membungkuk kepada Lu Ming dengan patuh, merasa tidak berdaya, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus melakukan ini. Lacey, saya masih perlu berkultivasi selama beberapa hari. Anda tetap berada di diagram gunung dan sungai. Dengan itu, diagram gunung dan sungai muncul. Harta karun dunia nyata. Ketika badak petir tertinggi melihat ini, dia sangat terkejut. Di matanya, Lu Ming sungguh tak terduga. Ada seekor kura-kura kecil dan seekor tikus roh gemuk di sampingnya. Mereka semua sangat kuat dan sangat kuat. Kekuatan tempur Lu Ming bahkan lebih menakjubkan. Diagram gunung dan sungai bersinar, dan badak petir terserap ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, garis keturunan 9 naga muncul dan mulai melahap energi dan esensi sejati Dark Thunder Supreme. Dark Thunder Supreme terutama mengembangkan mentalitas Thunder. Namun, mentalitas guntur Lu Ming telah mencapai alam dewa spiritual yang sempurna. Tidak ada gunanya lagi dia melahap dan memurnikannya. Lu Ming melahap energi esensi vital. Dia kemudian menemukan tempat dan mulai memperbaikinya. Seberapa kuat esensi sebenarnya dari seorang seniman bela diri agung? Esensi energi yang terkandung dalam darah juga sangat kuat. Lu Ming mulai menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi inti penting untuk meningkatkan budidayanya. Saat dia menyempurnakannya, tingkat kultivasi Lu Ming juga mulai meningkat terus-menerus. Tahap awal dari alam dewa spiritual tingkat ke-7. Tidak lama kemudian,
Ia maju ke tahap akhir dari alam dewa spiritual tingkat ketujuh dan kemudian puncak alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Dengan tingkat konsepsi Luming saat ini, selama dia memiliki energi yang cukup, dia dapat maju ke puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9. Energi sejati dalam tubuhnya bersirkulasi dan menjadi tak terbatas. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Kultivasi Luming akhirnya membuat terobosan lain dan dia mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-8. Esensi vital dan energi darah dari Yang Maha Tinggi telah meningkatkan kultivasi Luming ke tingkat penuh, mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-8. Esensi sebenarnya dari dewa spiritual tingkat 8 beberapa kali lebih kuat daripada dewa spiritual tingkat ke-7. Merasakan inti esensial yang sangat besar di tubuhnya, mata Luming bersinar dengan percaya diri. Terobosan dalam budidayanya tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan tempurnya dengan selisih yang besar. Sekarang, dia bisa membunuh hewan kesayangan surga seperti banteng guntur dalam satu gerakan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia yakin bahwa bahkan jika dia tidak mengandalkan kuali petir atau gelembung, dia akan mampu melawan Supreme seperti Dark Thunder dengan kecakapan bertarungnya sendiri. Tentu saja, ada juga seniman bela diri agung yang kuat dan lemah. Beberapa dari mereka telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat ke-7, garis keturunan dewa tingkat 8, dan bahkan dewa tertinggi tingkat 9. Secara alami, mereka akan menjadi lebih kuat. Setengah bulan hampir habis, saatnya kembali. Luming merenung, lalu mengambil langkah dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju kota kuno reruntuhan surgawi. Tidak lama kemudian, Luming kembali ke kota kuno reruntuhan surgawi. Xian Yanxing dan Luming berjalan berdampingan. Kota reruntuhan surgawi kuno tampaknya memiliki lebih banyak orang. Kata Xian Yanxing. Luming mengangguk. Di kota kuno reruntuhan surgawi, orang-orang datang dan pergi. Ia merasa kepadatan penduduknya lebih besar dari sebelumnya. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa pemilihan murid Sekte Dewa akan segera mencapai akhir. Sejumlah besar ahli dari seluruh benua reruntuhan surgawi bergegas untuk menonton. Luming mengangguk. Ini tidak sulit untuk dipahami. Sekte-sekte utama di benua Yuanlu memilih murid-murid mereka di reruntuhan surgawi, yang jarang terjadi sejak zaman kuno. Menarik begitu banyak orang adalah hal yang wajar. Luming dan Xian Yanxing berjalan dengan santai. Mereka telah mengasingkan diri selama berhari-hari dan ini adalah saat yang tepat untuk bersantai. Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka berdua berjalan ke sebuah restoran mewah, berencana untuk makan. Bisnis restoran sangat bagus, dan banyak kursi yang penuh. Mereka berdua pergi ke lantai tertinggi sebelum mereka menemukan tempat duduk dan memesan anggur dan makanan. Keduanya mengobrol sambil makan. Setelah hampir setengah bulan berkultivasi, teknik penciptaan seni bela diri Xian Yanxing telah meningkat pesat. Kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Berderak, lantai 5 dibagi menjadi 2 area. Di satu sisi ada kamar pribadi, dan di sisi lain ada meja makan biasa. Saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan 2 pria muda keluar. Naga es. Mata Luming berkedip. Salah satu pemuda itu adalah naga es yang telah dia kalahkan. Yang lainnya sedang berjalan berdampingan dengan Ice Dragon. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia juga merupakan favorit surga di level yang sama dengan naga es. Itu adalah surga favorit dari benua darah matahari. Luming memandang pemuda lainnya dan mendapat ide. Benua matahari darah adalah benua peringkat kedua dalam kelompok benua reruntuhan surgawi. Benua ini juga dipenuhi oleh para ahli dan jenius. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan benua reruntuhan surgawi, benua ini lebih kuat dari benua lain dan tidak bisa diremehkan. Keduanya berjalan menuju meja Luming dan Xian Yanxing. Mata Luming sedikit menyipit sambil terus minum. Kamu adalah Luming, kan? Naga es memandang Luming dan berkata dengan dingin. Tidak buruk, sepertinya ingatanmu tidak buruk. Kata Luming. Kami akan menyelesaikan skor kami di lain hari. Naga es memandang Xian Yanxing dan berkata, kamu Xian Yanxing, kan? Tidak buruk, kata Xian Yanxing. Sangat bagus, kesempatan Anda telah tiba. Di kamar pribadi itu ada jenius yang tak tertandingi dari Sekte Dewa, Tuan Mudalin. Dia berpikir kamu tidak jahat dan memintamu menemaninya minum. Jika Anda pandai menemaninya, Anda bahkan mungkin punya kesempatan untuk tidur bersamanya. Kalau begitu,
kamu akan bisa naik ke cabang yang lebih tinggi. Kata naga es. Xian Yanxing mengerutkan alisnya mendengar kata-katanya. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bab 1249 Tuan Muda Lin dari Sekte Dewa Surgawi. Enyah, Xian Yanxing memarahi dengan dingin. Apa yang baru saja Anda katakan? Wajah Bing Leng menjadi gelap, begitu pula penguasa negeri Matahari Darah. Dia menyuruhmu pergi, apa kau tidak mendengarnya? Lu Ming berkata dengan tenang. Berat, itu bukan urusanmu. Diam, favorit surga dari benua darah matahari berteriak dan menamparkan wajah Lu Ming. Suara tajam terdengar. Seseorang terhuyung mundur. Itu bukan Lu Ming tapi pemuda dari benua darah matahari. Sebuah bekas telapak tangan muncul di wajahnya, dan satu sisi wajahnya bengkak. Kamu. Dia memandang Lu Ming dengan tatapan tercengang. Dia tidak bisa memahami situasi ini. Dialah yang menyerang lebih dulu, tapi Lu Ming yang datang lebih dulu. Kecepatannya sangat cepat dan telapak tangannya menamparkan wajahnya. Kepalanya berdengung dan dia benar-benar linglung. Beraninya kamu, Lu Ming. Tahukah kamu bahwa kamu berani menyerang kami? Kami mewakili Tuan Muda Lin. Dia dengan dingin memarahi. Enyah. Diam, Lu Ming berteriak. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Niat membunuh ini membuat tubuh sedingin es menggigil. Lu Ming tidak peduli apakah dia Tuan Muda Lin atau kebanggaan Sekte Tianshan. Jika ada hal lain, dia tidak akan peduli. Tapi karena itu melibatkan Xian Yanxing, Lu Ming tidak akan memberikan muka kepada siapapun. Hehe, pada saat ini, tawa kecil terdengar dari dalam kotak. Kemudian, seorang pemuda anggun berjubah putih keluar. Lu Ming pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 3 pemuda jenius dari Sekte Dewa yang datang ke benua reruntuhan surgawi. Tuan Muda Lin berjalan ke meja Lu Ming. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin dan sombong. Dia menatap Lu Ming dan berkata, Nona, kamu cantik tiada taraf. Sangat disayangkan bahwa Anda dilahirkan di benua reruntuhan surgawi. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Pada saat itu, Anda tidak perlu mengikuti seleksi. Anda bisa langsung masuk ke Sekte Tianshan untuk berkultivasi dan menjadi murid resmi. Mendengar ini, para elit dari negeri Matahari Darah dan Es Dingin semuanya merasa iri. Orang lain di restoran itu bahkan lebih bersemangat. Mereka berharap menjadi Xian Yanxing dan menggantikannya. Tuan Muda Lin memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di reruntuhan surgawi yang akan menolak permintaan yang begitu menggiurkan. Saya tidak tertarik. Suara acuh tak acuh Xian Yanxing membuat wajah Tuan Muda Lin membeku. Nona muda, sebaiknya Anda mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun bagi Anda. Tuan Muda Lin melanjutkan. Sudah kubilang, aku tidak tertarik. Xian Yanxing mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak sabar. Jika bukan karena pihak lain adalah ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, Xian Yanxing pasti sudah tersingkir. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Picik dan sok. Dia pada dasarnya hanya pelacur. Pemuda dari negeri Matahari Darah dan pria dingin itu berteriak satu demi satu. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat. Mata dinginnya tertuju pada pemuda dari negeri Matahari Darah dan dia berkata dengan dingin, karena kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu, kamu sudah mati. Tatapan dingin Lu Ming membuat paragon di benua darah matahari menggigil. Tapi memikirkan Tuan Muda Lin, keberaniannya meningkat, saya sedang membicarakan masalah ini. Mengapa Anda masih ingin menyerang Tuan Muda Lin? Membunuh, mati. Tiba-tiba, Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia bergegas keluar dan menyerang pemuda dari negeri Matahari Darah itu. Pemuda dari benua darah matahari juga berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Namun, dia benar-benar tercengang oleh telapak tangan Lu Ming. Telapak tangan ini membawa tekanan yang mengerikan. Ketika itu bekerja pada tubuhnya, itu membuatnya tidak bisa bergerak. Tuan Muda Lin, selamatkan aku. Pemuda dari negeri Matahari Darah itu berteriak ketakutan. Kamu berani bergerak di depanku. Wajah Tuan Muda Lin gelap. Dia bergerak sedikit. Hampir tidak mungkin untuk melihat gerakannya dengan jelas, tetapi tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Lu Ming dan dia memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Muda Lin, menimbulkan bunyi gedebuk. Tubuh mereka berdua sedikit bergetar dan mereka mundur selangkah.
Puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Jantung Luming berdetak kencang. Budidaya Tuan Mudalin berada di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Apa? Tuan Mudalin sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luming bisa menerima telapak tangannya. Namun, rasa dingin di matanya semakin meningkat. Telapak tangan angin surgawi. Telapak tangan Tuan Mudalin bersinar dengan lampu hijau saat dia menyerang Luming. Teknik bela diri penciptaan. Tanpa ragu, Tuan Mudalin menggunakan teknik penciptaan dan telah mencapai tingkat ketiga. Di telapak tangan Luming, ada bekas petir. Dia menggunakan serangan Thunder God dan menyerang dengan telapak tangannya untuk bertemu dengan telapak tangan Tuan Mudalin. Bang! Pada akhirnya, keduanya masih mundur beberapa langkah. Kamu sedang mencari kematian, bunuh. Tuan Mudalin sangat marah. Dia tidak berhasil menjatuhkan Luming dengan dua gerakan dan merasa seperti kehilangan muka. Dia siap menggunakan gerakan pembunuhannya untuk membunuh Luming. Bas! Luming menggunakan langkah menghentak surga 9 naga dan tubuhnya bergoyang. Seperti kilatan cahaya, dia melewati Tuan Mudalin dan menyerang pemuda dari benua darah matahari. Telapak tangan ini secepat kilat, dan bahkan Tuan Mudalin tidak punya waktu untuk bereaksi. Pemuda dari negeri matahari darah itu melebarkan matanya karena terkejut. Tapi saat berikutnya, tubuhnya terkoyak oleh telapak tangan Luming. Dia dibunuh di tempat. Banyak orang terkejut. Pertama-tama, dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Luming. Seorang jenius di alam dewa spiritual tingkat ke-7 sama lemahnya dengan bayi di tangan Luming. Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Yang kedua adalah dia dikejutkan oleh nyali Luming. Dia berani membunuh elit Tuan Mudalin di depannya. Ini merupakan tamparan bagi wajah Tuan Mudalin. Di sampingnya, ekspresi sedingin es berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Setelah tidak melihatnya beberapa saat, kekuatan tempur Luming menjadi lebih kuat. Itu jauh lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung dengannya. Hal ini membuatnya khawatir. Kamu sedang mencari kematian, nak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seperti yang diharapkan, wajah Tuan Mudalin benar-benar gelap. Lampu hijau di tubuhnya melonjak seperti nyala api hijau. Niat membunuh sedingin es berkembang di restoran, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Mereka mundur dari restoran karena takut terpengaruh oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Hehe, aku khawatir kamu masih kurang. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Ayo keluar dan bertarung. Luming tersenyum tipis, tidak memberikan wajah apapun pada Tuan Mudalin. Kemudian, dia maju selangkah dan muncul di langit di luar restoran. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tuan Mudalin juga melangkah keluar dan muncul di langit di atas restoran, menghadap Luming. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan akan segera bergerak. Berita ini menyebar seperti angin puyuh. Bas, bas, bas. Dalam waktu singkat, banyak sekali sosok muncul di tempat ini, mengamati dari jauh. Itu benar-benar ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan. Siapa pemuda itu? Beraninya dia bertarung melawan ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan. Betapa beraninya. Terlepas dari identitas Tuan Mudalin, hanya kekuatan tempurnya saja yang mengejutkan. Menilai dari auramu, budidaya Tuan Mudalin berada di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Namun, Tuan Mudalin adalah favorit surga dari Sekte Tianshan. Teknik budidaya dan teknik bela diri yang Anda kembangkan benar-benar terbaik. Kekuatan tempurmu juga sangat menakutkan saat bertarung melawan mereka yang memiliki level yang sama. Orang ini sebenarnya berani bertarung dengan Tuan Mudalin. Siapa dia? Petik 2. Saya tahu dia. Dia sepertinya berasal dari Istana Dewa Selatan. Dia berasal dari benua hutan belantara surgawi. Benua hutan belantara surgawi. Tempat terpencil dan terbelakang itu. Petik 2. Gelombang diskusi meletus di sekitar. Bab 1250 mengalahkan Tuan Mudalin. Berat, aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan. Tuan Mudalin berteriak dan lampu hijau di sekelilingnya berubah menjadi pilar yang melesat ke langit. 100 telapak tangan angin surga. Tuan Mudalin menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan itu bersiul saat menuju ke arah Luming. Luming melangkah keluar dan 9 aliran energi naga meledak di tubuhnya. Dia mengaktifkan serangan Thunder God dan meninju. Seekor Phoenix yang dibentuk oleh petir terbang menuju Tuan Mudalin. Ledakan. Petir Phoenix Feathers bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Merusak.
Tuan Muda Lin mengungkapkan ekspresi kejam. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka bentrok, cetakan telapak tangan hijau Tuan Muda Lin meledak. Di dalam cetakan telapak tangan, 100 kekuatan mengerikan meledak. Phoenix petir Luming hancur dalam sekejap. Jejak telapak tangan terus meledak ke arah Luming. Mati, sampah. Tuan Muda Lin berteriak dalam hatinya. Sungguh teknik penciptaan bela diri yang luar biasa. Mata Luming berkedip. Teknik penciptaan seni bela diri Tuan Muda Lin jelas merupakan teknik seni bela diri surgawi tingkat rendah. Dia hanya mengolahnya sampai tingkat ketiga. Namun, kekuatan ledakannya sangat mengejutkan. Hanya bisa dikatakan bahwa teknik niat bela diri pihak lain berkualitas tinggi, bahkan lebih mendalam daripada serangan Dewa Petir. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Tuan Muda Lin adalah murid resmi Sekte Dewa Surga dan serangan Dewa Petir Luming baru dipelajari pada penilaian putaran pertama. Tentu saja, itu tidak seindah milik Tuan Muda Lin. Penjara menekan seni surga. Luming mengaktifkan teknik penjara menekan surga dan melemparkan pukulan. Bang! Bang! Dengan serangkaian ledakan hebat, pukulan Luming langsung menembus kekuatan 100 kali lipat Tuan Muda Lin. Kemudian, Luming maju selangkah dan melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini langsung, tapi kekuatannya sangat mengejutkan. Tuan Muda Lin menamparkan beberapa kali untuk melawan Luming. Namun setelah beberapa ledakan, Tuan Muda Lin terpaksa mundur. Hal ini membuat semua orang tercengang. Seorang murid dari Sekte Tianshan, sekte besar di benua Yuanlu, sebenarnya bukan tandingan Luming. Adapun Luming, dia hanya berasal dari benua hutan belantara dewa. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sangat mengejutkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Tatapan semua orang membuat Tuan Muda Lin menjadi gila. Niat membunuhnya sangat kental. Dia adalah murid Sekte Tianshan, sama seperti pangeran dunia fana yang tinggi dan perkasa yang tinggal di kota kekaisaran. Di sisi lain, Luming berasal dari desa miskin dan terpencil. Dia tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tapi sekarang, dia ditekan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia meraung di dalam hatinya dan mengedarkan inti esensialnya dengan gila-gilaan. Dia tidak sabar untuk memotong Luming menjadi 8 bagian. Apakah ini kekuatan tempur paragon Sekte Dewa Surga? Menurut pendapatku, kamu bukanlah masalah besar di Sekte Tianshan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu lemah? Luming mencibir. Benua Yuan adalah inti dari alam Yuan dan tanah suci para penggarap. Banyak kaisar mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan kekuatan utama di benua Yuan. Sekte Tianshan adalah sekte besar di benua Yuan. Jika Tuan Muda Lin benar-benar merupakan kebanggaan Sekte Tianshan, dia tidak mungkin begitu lemah. Luming menduga status Tuan Muda Lin di Sekte Dewa sangat biasa. Sampah, kamu sedang mencari kematian. Kata-kata Luming sepertinya telah menyakiti Tuan Muda Lin, menyebabkan dia berteriak histeris dan kehilangan rasa kesopanan. Ya, Luming benar. Di Sekte Dewa Surgawi, ada banyak ahli kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang seperti dia adalah tingkat keberadaan terendah di Sekte Dewa Surgawi. Dia harus membungkuk dan berlutut setiap hari dan menatap wajah orang lain. Itu sebabnya dia mengambil kesempatan untuk datang ke benua reruntuhan surgawi. Dia berpikir bahwa dia bisa pamer dan bersenang-senang di benua reruntuhan surgawi. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh sampah dan diejek seperti ini. Dia sangat marah. Dengan suara memekik, seekor elang surgawi berwarna hijau muncul di atas kepala Tuan Muda Lin. Tanpa diragukan lagi, ia memiliki garis keturunan dewa tingkat 9, dan ditutupi oleh lampu hijau. Tuan Muda Lin berubah menjadi elang surgawi dan hendak menggunakan gerakan membunuh terkuatnya untuk membunuh Luming. Cukup. Pada saat ini, suara bermartabat terdengar, dan seorang pria parubaya muncul di langit. Pria ini juga merupakan utusan Sekte Dewa Surgawi. Dia mengikuti di belakang tetua berambut putih itu. Saat dia muncul, dia memblokir di depan Tuan Muda Lin. Tidak, sampah berani menghinaku. Dia tidak menaruh perhatian pada Sekte Tianshan. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda Lin berteriak. Cukup, apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Diakon meminta saya untuk membawamu kembali. Kata pria paruh baya itu. Ketika mendengar kata, diakon, Tuan Muda Lin menggigil. Tampaknya dia sangat takut. Dia melihat sekeliling dan mengertakkan gigi. Dia berubah menjadi bentuk manusianya dan menatap Luming dengan dingin. Nak, aku akan mengampunimu hari ini.
tapi masalah ini belum selesai. Setelah mengatakan itu dengan dingin, Tuan Muda Lin berbalik dan pergi. Pria parubaya itu melirik Lu Ming dengan santai. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Pertarungan berakhir begitu saja. Penonton di sekitarnya merasa kasihan. Lu Ming ini telah menyinggung Tuan Muda Lin. Dia mungkin tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Menurutku tidak akan mudah baginya untuk dipilih oleh Sekte Tianshan. Beberapa orang sedang berdiskusi. King kecil, ayo pergi. Lu Ming mendatangi Xie Nianxing. Lu Ming, aku telah melibatkanmu. Saya khawatir Anda tidak akan bisa memasuki Sekte Tianshan karena ini. Kata Xie Nianxing. Bodoh, jika kamu tidak bisa masuk, maka kamu tidak bisa. Paling-paling, kita akan pergi ke benua Yuan dan mencari sekte untuk bergabung. Lu Ming menepuk hidung Xie Nianxing dan tersenyum. Keduanya kembali ke kediamannya. Setelah setengah hari, putaran kedua pemilihan Sekte Tianzhen akan dimulai. Lebih dari 500 orang jenius dari 4 istana dewa yang selamat berkumpul di sekitar puncak peda. Apa yang sedang terjadi? Mengapa petir tidak datang? Di sisi istana Dewa Barat, tetua yang memimpin tim mengerutkan kening. Lei Niu adalah salah satu dari 3 surga favorit terkuat di istana Dewa Barat. Meskipun salah satu lengannya dipotong oleh seseorang terakhir kali, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Masih ada kemungkinan dia akan dipilih oleh Sekte Dewa Surgawi. Istana Dewa Barat masih menaruh harapan besar pada Lei Niu. Namun, pada saat ini, banteng guntur tidak terlihat dimanapun, yang membuat si tua merasa tidak enak. Saya mendengar bahwa banteng petir tampaknya telah pergi ke wilayah petir untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Seorang pemuda berkata, mungkinkah dia mengalami kecelakaan di wilayah petir? Kudengar dia membawa para ahli bersamanya, dan bahkan ada seorang ahli maha tinggi di antara mereka. Paragon dari Istana Dewa Barat berdiskusi dengan suara pelan. Namun seiring berjalannya waktu, sosok banteng petir masih belum juga muncul. Banyak orang tahu bahwa sesuatu kemungkinan besar telah terjadi pada petir itu. Kalau tidak, mustahil dia tidak muncul sekarang. Ini adalah pemilihan murid oleh Sekte Alam Dewa. Seberapa besar masalah ini? 6 sosok muncul di langit. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi telah tiba. Yang memimpin masihlah lelaki tua berambut putih, disusul oleh 2 lelaki kekar, dan di belakang mereka ada 3 lelaki muda. Tuan Muda Lin adalah salah satunya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dan tertuju pada Lu Ming. Kilatan dingin muncul di matanya. Berat, kamu ingin bergabung dengan Sekte Dewa Surga. Dalam mimpimu, setelah seleksi ini, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Tuan Muda Lin tersenyum dingin. Baiklah, pengaturan rangkaian kedua telah selesai. Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih melambaikan tangannya dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kemudian, pintu-pintu terang muncul di langit. Bab 1251 Sekte-sekte utama di benua Yuanlu berdatangan satu demi satu. Ada lebih dari 500 pintu ringan yang melayang di udara. Selanjutnya, dengan pintu lampu sebagai titik awal, kekosongan mulai bergelombang. Perasaan spiritual menyebar dan seolah-olah membentuk sebuah lorong kosong, namun sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Di sini, setiap pintu terang melambangkan pintu masuk ke lorong kosong. Akan ada berbagai ujian di bagian kosong ini. Lebih jauh lagi, setiap 2 bagian kosong ini dapat bertemu secara acak. Titik konvergensi akan menjadi medan perang Anda, dan hanya pemenang yang dapat terus maju. Apalagi kita bisa melihat pertempuran di titik persimpangan. Jadi, Anda harus tampil sepuasnya. Pria tua berambut putih itu menjelaskan. Metode penyaringan yang luar biasa. Hati Lu Ming tergerak. Masing-masing dari 500 orang memasuki jalan kosong. Setelah melewati ronde tersebut, akan ada peluang bagi 2 jalur kosong untuk bertemu. 2 orang di lorong kosong yang bertemu akan bertarung. Pemenang akan terus melewati babak tersebut, dan yang kalah akan tersingkir. Sampai yang terkuat diputuskan. Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Tianshen dapat mengamati dari luar. Oleh karena itu, mereka dapat memilih murid yang cocok dengan mengamati penampilan penonton. Baiklah, sekarang, kalian semua dapat secara acak memilih pintu yang terang dan masuk. Pria tua berambut putih itu mengumumkan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke atas ke langit.
9 altar kuno melayang di langit. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, 9 altar telah terhubung dengan 9 negara adidaya di benua Yuan. Itu adalah jalur luar angkasa yang menghubungkan 9 negara adidaya. Sekte Tianzhen berasal dari salah satu altar kuno. Salah satu dari 8 altar lainnya bersinar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Altar kuno bersinar. Mungkinkah sekte besar lain di benua Yuanlu akan datang? Jangan bilang kalau memang ada sekte besar lain yang datang. Ya dewa, sungguh mengejutkan bahwa sekte Tianzhen bisa datang. Tidak buruk. Ini adalah peluang bagus. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan para penguasa pun bersemangat saat mereka menatap altar. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan manakah itu? Di belakang lelaki tua berambut putih itu, seorang lelaki kekar mengerutkan kening dan berkata. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Bas. Altarnya sedikit bergetar, dan banyak prasasti bersinar. Cahayanya menjadi semakin terang. Akhirnya beberapa sosok muncul dari altar. Total ada 5 orang. 2 di antaranya adalah laki-laki muda, dan 3 lainnya adalah 2 pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Namun, tampaknya wanita parubaya lah yang menjadi pemimpinnya. Mereka berlima membawa pedang panjang di punggung mereka dan mengenakan jubah ungu dengan sulaman pola aneh di atasnya. Sekte Pedang Jiuxiao. Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih sedikit mengubah ekspresinya. Sepertinya aku belum terlambat. Saya akhirnya tiba. Kata wanita parubaya yang membawa pedang panjang. Sekte Pedang Jiuxiao, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih berkata dengan dingin. Tentu saja, saya di sini untuk memilih talenta muda untuk bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao saya. Aku tidak menyambutmu. Wanita parubaya itu tersenyum. Sekte Dewa adalah yang pertama tiba di kelompok benua reruntuhan surgawi. Semua ini juga diatur oleh kami. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Kamu hanya selangkah lebih maju. Selain itu, berapa banyak energi yang diperlukan untuk menyiapkannya? Kelompok benua reruntuhan surgawi bukan hanya milik Sekte Tianzhen saja. Tentu saja, Sekte Pedang Jiuxiao kita juga bisa datang. Wanita parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Di samping itu, orang-orang dari benua kelompok reruntuhan surgawi sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Sekte besar lainnya di benua Yuanlu datang untuk merekrut murid. Dengan cara ini, kemungkinan terpilihnya pasti akan lebih tinggi. Para remaja putra sangat gembira. Bas. Tepat pada saat ini, altar di atas mereka mulai bergetar lagi, dan mulai bersinar. Semua orang tercengang. Itu bergerak lagi. Mungkinkah itu sekte besar lain di benua Yuanlu? Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Di masa lalu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada sekte besar yang datang ke kelompok benua reruntuhan surgawi untuk memilih murid. Mengapa ada begitu banyak sekte besar yang datang kali ini? Ini hal yang bagus, hal yang bagus. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi pada saat berikutnya, pupil mereka membesar tajam. Pasalnya, selain altar itu, ada altar lain yang memancarkan cahaya. Orang-orang di kelompok benua reruntuhan surgawi tercengang. Ada banyak sekte besar di benua Yuanlu. Tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya tampak sangat muram. Bas. Kedua altar mengeluarkan 2 dengungan ringan, dan beberapa sosok muncul di masing-masing altar. Di salah satu altar, 5 sosok muncul. Mereka semua laki-laki, dan mereka memancarkan tekanan yang kuat, seolah-olah mereka adalah raja dari semua binatang. Di sisi lain, 6 sosok muncul. Masing-masing dari mereka memiliki ki iblis yang mengerikan dan kekuatan iblis yang mengguncang dunia. Kedua belah pihak memiliki para pemuda yang mengikuti mereka, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Lembah Dewa Naga, Sekte Iblis Tianyu. Pria tua berambut putih itu bergumam, matanya bersinar dengan kesungguhan. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Sekte Tianzhen belum berhasil. Di sisi yang penuh aura Raja 10.000 binatang, seorang pria kekar tertawa. Mereka adalah orang-orang dari Lembah Dewa Naga. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak terlambat. Salah satu orang dari Sekte Iblis Tianyu, seorang lelaki tua jangkung dan kurus, berbicara. Sekte Pedang Jiuxiao, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Lembah Dewa Naga melangkah keluar, membentuk sebuah persegi dengan orang-orang dari Sekte Tianzhen. Terlalu murah bagimu untuk datang ke sini sekarang.
Segala sesuatu di sini telah diatur oleh kami. Kata sesepuh berambut putih. Itu hanya beberapa pengaturan. Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda sesuai dengan nilainya. Kata wanita parubaya dari Sekte Pedang Jiuxiao. Benar, ini semua masalah sepele. Tetua jangkung dari Sekte Iblis Tian Yu mencibir. Pada akhirnya, tetua berambut putih tidak punya pilihan selain menyetujui 3 kekuatan lainnya yang berpartisipasi dalam pemilihan murid. Karena di benua Yuan, ketiga kekuatan ini tidak lebih lemah dari Sekte Tianshan. Mereka adalah kekuatan pada level yang sama. Di tempat kejadian, mata lebih dari 500 pembangkit tenaga listrik muda bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mereka sangat bersemangat. 4 sekte besar di benua itu datang untuk merekrut murid. Ini adalah kesempatan yang tidak ada bandingannya. Mereka penuh antisipasi dan diam-diam bersumpah untuk menangkapnya. Baiklah, kamu bisa mulai sekarang. Penatua berambut putih memandang Lu Ming dan yang lainnya lagi. Ayo pergi. Ini adalah kesempatanku. Saya harus bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Di masa depan, saya akan menembus level kaisar dan menjadi orang suci. Saya akan melangkah ke puncak. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Paragon bersinar saat mereka menuju ke pintu cahaya. Bas! Suara mendesing. Satu demi satu, para elit bergegas ke pintu cahaya dan menghilang. King kecil, ayo pergi. Lu Ming memandang Xian Yanxing, yang mengangguk. Keduanya terbang menuju pintu cahaya. Kamu, berhenti di situ. Saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Itu adalah Tuan Muda Lin, favorit surga dari Sekte Dewa Surgawi. Wajah Tuan Muda Lin sangat muram. Awalnya, jika hanya ada satu sekte dewa, dia punya cara untuk mencegah Lu Ming bergabung dengan sekte dewa dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Bab 1252 Tuan Muda Lin yang menantang. Namun kini, situasinya telah berubah. Sekte Pedang Jiuxiao, Sekte Iblis Tianyu, dan Lembah Dewa Naga semuanya ada di sini. Bahkan jika Sekte Dewa Surgawi tidak memilih Lu Ming, dia mungkin akan bergabung dengan 3 sekte lainnya. Tuan Muda Lin tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia berdiri di depan Lu Ming. Banyak orang memandang Tuan Muda Lin dengan kaget dan tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, beberapa orang mendapat pencerahan karena mereka mengetahui tentang konflik antara Lu Ming dan Tuan Muda Lin. Setengah hari yang lalu, Lu Ming berselisih dengan Tuan Muda Lin. Mereka bahkan bertengkar. Pada akhirnya, Tuan Muda Lin tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Ming. Saya tahu masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Apa, ada hal seperti itu? Lu Ming begitu kuat sehingga bahkan ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya tidak berpikir Tuan Muda Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kekuatan tempur Lu Ming benar-benar menakutkan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan percaya. Banyak orang berdiskusi. Banyak orang terkejut saat mengetahui konflik antara Lu Ming dan Tuan Muda Lin. Mata tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya bergerak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dari sekte besar lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Kamu, ada apa? Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki bagian Void dan berpartisipasi dalam tes. Kata Tuan Muda Lin, menggelikan. Hanya karena Anda mengatakan saya tidak memenuhi syarat, saya tidak memenuhi syarat. Lu Ming mencibir. Dia Ken. Pada saat ini, Tuan Muda Lin menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Diakon, Lu Ming sama sekali tidak menghormati Sekte Dewa. Dia berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat, tetapi dia sebenarnya meremehkan Sekte Dewa. Jika orang seperti itu bergabung dengan Sekte Dewa, dia akan menjadi orang yang sulit diatur dan tidak layak dilatih oleh Sekte Dewa. Tolong diskualifikasi dia dari penilaian. Oh, ada hal seperti itu. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Hehe, kamu benar-benar melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kapan saya pernah bersikap tidak hormat kepada Sekte Tiansen? Jika aku tidak merendahkan diri dan merendahkan diri kepadamu, maka aku tidak menghormati Sekte Tiansen. Lu Ming mencibir. Lu Ming, jangan berdalih lagi. Anda berbicara dengan arogan dan meremehkan sekte dewa saya. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Juga, Naga Es bisa bersaksi.
Kata Tuan Muda Lin. Ya, ini benar. Naga es berbicara dengan dingin. Tidak hanya itu, wakil Diakon Zhao juga bisa menjadi saksi. Tuan Muda Lin memandang pria parubaya di belakang pria tua berambut putih itu. Pria parubaya ini adalah orang yang muncul dan membawa pergi Tuan Muda Lin. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, memang ada hal seperti itu. Pria tua berambut putih itu semakin mengernyit saat melihat dua orang menudingnya. Dia merenung sejenak dan berkata, jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu mengambil bagian dalam penilaian. Tuan Muda Lin sangat gembira, sementara Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Ini adalah fitnah yang terang-terangan. Dari awal hingga akhir, Lu Ming hanya menargetkan Tuan Muda Lin dan tidak mengatakan satu kata pun yang buruk tentang Sekte Dewa Surgawi. Ini sepenuhnya salah. Juga, pria parubaya itu jelas bersekongkol dengan Tuan Muda Lin. Siapa yang tahu manfaat apa yang diberikan Tuan Muda Lin padanya? Tak seorang pun dari tiga sekte besar lainnya mengatakan apapun. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah karakter kecil yang bisa diabaikan. Mereka tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Konyol, sangat konyol. Ini adalah murid sekte besar di benua Yuanlu. Bakatnya rata-rata, dan karakternya bahkan lebih buruk. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi ejekan. Nak, apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu sebut rata-rata? Tuan Muda Lin sangat marah. Tentu saja, yang saya bicarakan adalah Anda. Jika semua orang di Sekte Tianchen seperti Anda, maka saya bahkan tidak ingin masuk Sekte Tianchen. Lu Ming mencibir. Kurang ajar. Betapa beraninya. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga dan Tuan Muda Lin berteriak dengan sikap sombong. Berat, kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Kali ini, kamu mati. Mata Tuan Muda Lin dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia menyelimuti Lu Ming. Saya berhasil melarikan diri terakhir kali. Apakah kamu yakin kamu tidak melarikan diri? Kalau begitu, aku akan menantangmu di depan umum dan aku akan mengalahkanmu dalam 10 langkah. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Lu Ming maju selangkah. Suaranya yang penuh semangat juang menyebar jauh. Apa? Lu Ming menantang Tuan Muda Lin dan bahkan mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dalam 10 gerakan. Dia gila, dia gila. Dia pasti gila. Dia adalah ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianchen. Kata-kata Lu Ming menimbulkan keributan. Sekte Tianchen adalah sekte besar di benua Yuan. Di hati orang-orang di benua reruntuhan surgawi, itu adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa, kekuatan yang tak terduga dan kuat. Dalam hati setiap orang, keajaiban Sekte Kebanggaan Surga adalah eksistensi yang tak tertandingi dan kuat. Sekarang, Lu Ming sebenarnya berkata bahwa dia ingin menantang Tuan Muda Lin. Yang lebih konyol lagi adalah dia ingin mengalahkan Tuan Muda Lin dalam 10 gerakan. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat ini, hewan kesayangan surga yang tidak terbang melewati pintu berhenti. Mereka tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, mereka mengawasi dari luar. Lu Ming ini kuat di benua alam gurun surgawi, tapi dia masih berani menjadi begitu sombong di sini. Sekarang, dia bahkan berani menyinggung para elit Sekte Tianchen. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Darkchild berdiri dalam kehampaan dan mencibir. Apa yang Anda tahu? Saya kira tidak demikian. Sebuah suara terdengar. Itu adalah Long Chen. Ekspresi anak berkulit gelap sedikit berubah. Dia sangat takut pada Long Chen, tapi hatinya menghina. Tunggu dan lihat saja, Lu Ming ini akan mati dengan mengenaskan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tuan Muda Lin. Seorang pakar kebanggaan surga dari benua kecil sedang menantang pakar kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi. Akankah Tuan Muda Lin menerima tantangan itu? Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Jika berita ini menyebar kembali ke Sekte Surgawi, dia tidak akan bisa terus hidup. Brengsek, Tuan Muda Lin berteriak dalam hatinya dan matanya sangat dingin, baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia bertarung dengan Lu Ming sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Dia yakin jika dia melakukannya, dia akan mampu membunuh Lu Ming. Terlebih lagi, mustahil bagi Lu Ming untuk mengalahkannya dalam 10 gerakan. Membunuh. Tuan Muda Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan lampu hijau menyebar. Di atas kepalanya, garis keturunannya muncul.
Dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia bergerak. Dia melakukan fusi darah dan teknik bela diri penciptaan secara ekstrim saat dia menyerang Luming. Mengaum, mengaum. Raungan naga datang dari dalam tubuh Luming. 9 aliran energi naga meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul. Bas! Luming maju selangkah dan bergegas menuju Tuan Muda Lin. Saat dia bergegas keluar, 9 garis keturunan naga muncul. Ketika garis keturunan 9 naga Luming muncul, mata ahli lembah Dewa Naga melebar karena terkejut. Ini adalah garis keturunan dari 9 naga. Itu benar-benar garis keturunan dari 9 naga. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa membangkitkan garis keturunan 9 naga. Para ahli lembah Dewa Naga tidak percaya. Lembah Dewa Naga menginginkan anak ini. Pemimpin tim lembah Dewa Naga, seorang pria kekar, menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Lembah Dewa Naga, seperti namanya, berhubungan dengan naga. Sekarang, mereka telah melihat garis keturunan 9 naga, yang sungguh mengejutkan. Bang! Bang! 9 naga itu melangkah ke udara dan bentrok dengan Tuan Muda Lin. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar.